Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa patah kata atau beberapa riwayat mengenai perbuatan baik kepada orang tua. Ada salah satu hamba Allah yang dijadikan sebagai pendoa untuk Khalifah Umar dan Sayyidina Ali. Padahal orang ini adalah orang biasa saja dan tidak punya apa-apa, malah terbilang orang miskin. Dalam suatu riwayat di negara Yaman, ada satu orang yang mana doanya sangat mustajab. Awal dari kisah ini adalah memberikan kita contoh kebaikan kepada orang tua kita dan hikmah menjalankan kebaikan tadi seperti apa. Di sini ulama tadi atau di sini hamba tadi ingin berangkat haji ke Mekah, akan tetapi tercegah oleh orang tua yang sudah sepuh. Katakanlah di negara Yaman ini ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang hamba yang sehari-harinya bekerja sebagai pengembala. Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi. Saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada Nabi, ingin beliau berangkat dari Yaman ke Mekah hanya untuk menjumpai Nabi. Pada suatu saat, Uwais Al-Qarni ini dipanggil oleh ibunya. "Wahai anakku, kesinilah. Kamu sudah berbakti kepada saya, hidup bersama saya, bahkan tidak menikah karena saya. Akan tetapi ada satu permintaan yang mungkin belum engkau laksanakan untukku." Kemudian Uwais Al-Qarni bertanya lagi, "Wahai ibuku, apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi semua keinginanmu?" "Wahai anakku, aku sudah tua dan lumpuh. Hanya satu keinginanku sekarang sebelum ajalku menjemput, yaitu menunaikan ibadah haji." Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini tidak berpikir panjang. Beliau malah membeli seekor sapi atau seekor lembu, yang mana sapi ini dibangunkan sebuah kandang di atas bukit. Ketika di atas bukit dibangunkan kandang, Uwais Al-Qarni itu setiap hari menggendong sapinya dari bawah rumahnya sampai ke atas bukit. Setiap hari dilakukan seperti itu. Sehingga masyarakat di sana menganggap Uwais Al-Qarni ini adalah sebagai orang yang gila karena kurang pekerjaan menggendong sapinya tiap hari. Singkat cerita, ternyata sudah 8 bulan Uwais Al-Qarni ini turun naik menggendong sapinya dari bukit hingga turun ke bawah rumahnya. Setelah 8 bulan berlalu, waktu pun terus istilahnya berganti. Uwais Al-Qarni menjual lembu tadi dan digunakan untuk membeli atau tiket untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, singkat cerita, barulah paham masyarakat di sini bahwasanya Uwais Al-Qarni setiap hari menggendong sapi dari atas bukit ke bawah rumahnya selama 8 bulan tidak lain adalah ingin menggendong ibunya sampai ke tanah suci. Bahkan dari pertama saja ibunya sudah tidak percaya bahwasanya Uwais Al-Qarni ini mau membelikan sapi untuk dinaiki sampai ke Mekah. Setelah itu ibunya pun baru paham, baru sadar bahwasanya Uwais Al-Qarni memberi sapi ini untuk latihan menggendong ibunya ke Mekah. Singkat cerita, sampailah ibunya di Mekah, kemudian pulang lagi dan Uwais Al-Qarni masih berada di Mekah.
Setelah di Mekah, Uwais Al-Qarni ini ingin menjumpai Nabi. Setelah itu Uwais Al-Qarni diamanati oleh ibunya, kamu jangan lama-lama di sini karena ibu mau pulang. Ibu sudah tua renta, tidak ada yang merawat di rumah. Ketika itu Uwais Al-Qarni ini bertamu ke rumah Nabi, akan tetapi Nabi tidak ada karena Nabi masih di medan perang. Setelah itu Nabi mengetuk. Nah, setelah itu Uwais Al-Qarni mengetuk rumah Nabi, dan setelah itu didatangi oleh Siti Aisyah. Lama berganti, Uwais Al-Qarni terngiang-ngiang nasihat ibunya, jangan lama-lama berada di Mekah karena tidak ada yang merawat saya. Saking sedihnya Uwais Al-Qarni tidak bisa berjumpa Nabi, Uwais Al-Qarni kembali pulang ke rumahnya dengan hati yang berat. Akan tetapi setelah Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman, Nabi baru datang dari Medan, dan secara tidak langsung Nabi juga sudah tahu tamu yang ingin menjumpainya. Setelah itu Nabi bercerita kepada Siti Aisyah bahwasanya yang datang tadi Uwais Al-Qarni itu bukan orang sembarangan walaupun terlihat orang miskin. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu pulang ke Yaman, kembali merawat ibunya di negara Yaman tadi. Kemudian Uwais Al-Qarni ini sudah lama-lama berganti ingin berjumpa Nabi, akan tetapi masih berat meninggalkan ibunya. Singkat cerita, ibu Uwais Al-Qarni itu meninggal dan berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu semuanya. Setelah itu Nabi meninggal, kemudian Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib ini diamanati oleh Nabi. Nanti peninggalanku akan ada sekelompok orang atau kafilah dari Yaman yang datang ke negara Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana ada satu orang yang mungkin di dunia tidak dihormati, tapi semua malaikat menghormati dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Maka nanti ketika kamu melihat segerombolan orang dari Yaman, kamu harus menghampirinya dan kamu berkata, tanya mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Karena kamu dulu pernah melaksanakan dosa membunuh anakmu hidup-hidup, kata Nabi kepada Sayyidina Umar. Setelah itu, singkat cerita, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar setiap ada kafilah atau golongan yang datang dari Yaman ditanya. Singkat cerita, bertemulah Sayyidina Umar ini dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, ya Fulan, siapa namamu? Namaku Abdullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kami juga Abdullah, hamba Allah. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, lebih tepatnya siapa namamu? Namaku adalah Uwais Al-Qarni. Terus Sayyidina Umar langsung memeluk, dan istilahnya sangat erat sekali memeluk Uwais Al-Qarni tadi. Kemudian Sayyidina Umar meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk membacakan istighfar untuk dirinya karena diamanati oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Uwais Al-Qarni menjawab, saya tidak pantas wahai khalifah, karena beliau menganggap Khalifah Sayyidina Umar lebih tinggi derajatnya dibanding beliau. Setelah itu Sayyidina Umar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mendoakan Sayyidina Umar sehingga dosanya Sayyidina Umar diampuni oleh Allah dengan lantaran didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Padahal secara derajat Sayyidina Umar lebih tinggi di mata masyarakat karena menjadi pemimpin Arab ketika itu. Singkat cerita, yang kita bisa ambil dari sini adalah betapa hebatnya doa seorang ibu ketika anak ini berbakti kepada orang tua. Maka pesan yang kita ambil adalah, marilah kita sama-sama belajar berbakti kepada orang tua. Akan tetapi kita harus tahu apa yang dinamakan orang tua. Dalam kitab taklim ada 3 orang tua yang harus kita hormati.
Satu, orang tua yang melahirkan kita, ibu dan bapak kita. Dua, orang tua yang memberikan kita ilmu, yaitu guru kita. Dan ketiga, orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita. Maka dari itu, hati-hatilah kita terhadap orang tua. Bakti kepada orang tua bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Durhaka kepada orang tua bisa mendatangkan laknat dalam hidup kita. Mungkin itulah hikmah yang bisa saya sampaikan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan bakti kepada orang tua, baik orang tua yang masih ada ataupun orang tua yang tidak ada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.